Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi anak-anak. Pak. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Satu lagi berdoa. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku yang berguna untukku, dan berilah kefahaman kepadaku. Amin. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar ya. Namun sebelum itu saya cek dulu kehadiran anak. Hadir semua ini? Hadir. Alhamdulillah. Jadi sekolah itu harus rajin. Namun sebelum sekolah harus Sarapan. apa tujuan sarapan? Supaya saat menerima pelajaran terasa segar ya. Ya, terasa segar. Anak-anak sekarang berada di mana ini? Di mana? Lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah ini apa saja yang kalian lihat ini? Ada apa yang ada di depannya itu? Ya, jadi di dalam lingkungan sekolah kita ini sekarang ini, lingkungan kelas khususnya ya, ini ada berbagai macam tumbuhan dan ada juga hewan ya. Ada kucing itu. Baik, pada hari ini kita akan belajar. Bisa dibaca? Bisa. Jadi Satuan Pendidikan SD Negeri 15 Mulia kelas 4 semester 1. Ya. Tema yang kita akan pelajari hari ini peduli terhadap makhluk hidup. Ya. Jadi makhluk hidup di sini maksudnya ada tumbuhan dan ada hewan. Subtemanya ya, subtema 3, ayo mencintai lingkungan. Jadi lingkungan kita ini harus kita cintai. Bagaimana bentuk kecintaan terhadap lingkungan? Yaitu harus kita peduli. Ya. Siswa mampu mengarang cerita petualangan tentang lingkungan dengan runtut. Runtut itu maksudnya secara dari urutan pertama sampai terakhir, secara runtut. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks dan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan sikap peduli lingkungan sesuai dengan nilai dalam Pancasila. Berikutnya, dengan menggunakan barang bekas, siswa mampu membuat poster sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Setelah itu, setelah mengamati gambar dan diskusi, siswa mampu membedakan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat dengan benar. Berikutnya, setelah mengamati gambar, siswa mengaitkan sebab dan akibat adanya kondisi tumbuhan dan hewan secara tertulis. Maksudnya, sebab akibat maksudnya membedakan hewan yang tidak terawat dan tidak terawat dan apa akibatnya bagi manusia. Selanjutnya, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengaitkan sila Pancasila dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan sikap cinta lingkungan dengan benar.
Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan barang bekas, siswa mampu merancang poster ya tentang kepedulian terhadap lingkungan dengan teknik bahasa ajakan yang benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita. Kita membuat karangan ya. Jadi karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Ya. Kemudian pengertian karangan. Pengertian karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan, pengarang, salam satu kesatuan yang utuh. Atau lebih singkatnya, karangan adalah rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi sebentar saya akan bagikan lembaran kerja ya. Dalam karangan itu nanti anak-anak bisa menentukan tokoh-tokoh ya, siapa-siapa yang terlibat dalam karangan itu ya. Kalian bisa menentukan di mana latar tempatnya kejadiannya kira-kira. Saya kasih gambaran ya, bahwa sebentar itu nanti ada teks cerita. Teks cerita nanti anak-anak silakan lihat pada lembar kerja ya, pada lembar kerja. Nanti kalian tentukan isi cerita itu, isi karangan kalian ya. Nah, lanjut lagi. Lanjut. Ya. Kita lihat di sini. Contoh karangan. Ya, kita lihat. Ya. Ini adalah contoh cerita karangan. Jadi kalian sebentar berdasarkan cerita ini, karangan ini, kalian bisa menentukan siapa-siapa tokoh-tokoh dalam cerita itu. Ya, siapa-siapa yang terlibat dalam cerita itu. Kemudian di mana tempatnya, berbicara latar. Kemudian pesan apa yang disampaikan dalam cerita ini. Dari cerita ini anak-anak bisa menentukan apa isi cerita itu. Kemudian pengalaman apa yang kalian ambil setelah membaca cerita ini. Ya. Untuk itu nanti sebentar nanti didiskusikan ya, diskusikan sama teman-temannya ya. Sudah bisa dipahami yang ini? Bisa? Sudah bisa menentukan tokoh-tokoh dalam cerita? Menentukan isi cerita? Ya, nanti sebentar didiskusikan sama-sama. Lanjut. Lanjut pada pembuatan poster. Ya. Jadi poster di sini, ya, pembuatan poster merupakan salah satu upaya mengajak orang lain untuk bersikap peduli. Peduli ini maksudnya peduli terhadap lingkungan. Hal yang perlu diperhatikan, ingat hal-hal yang perlu diperhatikan. Bisa dibaca? Apa itu? Coba baca. Kemudian terakhir rapi dan biasa juga menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku itu bahasa yang benar. Ya. Lanjut. Contoh poster, lihat. Inilah contoh poster. Perhatikan, ya. Perhatikan contoh poster. Apa yang tergambar di situ dalam poster itu? Inilah yang dimaksud poster tadi. Jadi perhatikan ya. Lihat. Jagalah lingkungan hidup kita sejahtera. Maksudnya jaga lingkungan hidup sehingga kita sejahtera. Jadi di sini maksudnya ada gambar-gambarnya. Ada gambar yang menanam bunga ya.
nanam tanaman. Kemudian ada gambar yang menyiram bunga. Kemudian ada gambar yang anak yang sedang kasih makan hewan. Jadi di sini harus ada gambarnya, harus menarik, ya, harus menarik gambarnya. Kemudian yang lain, perhatikan, ini lagi bentuk poster, ya, bentuk poster bisa dibaca. Bagaimana bacanya? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ini sebentar ini nanti setelah kalian telah mempelajari cara membuat poster ini, anak-anak itu bisa membuat poster sendiri, lalu ditempelkan di dalam lingkungan kita, di lingkungan sekolah ini, ya, di tempat-tempat yang terbuka. Tujuannya untuk apa? Untuk mengajak teman anak-anak sekalian untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau ada sampah itu harus dibuang pada Tempatnya. bagus. Ya, lanjut. Contoh sikap peduli lingkungan akan dibaca. Menanam atau merawat tanaman di rumah, di sekolah, menyayangi hewan peliharaan, memanfaatkan sampah laut, mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Tapi untuk lebih jelasnya, coba masing-masing kelompok saja. Kelompok saya dulu baca. Baca satu orang. Kesya baca. Menanam atau merawat tanaman di rumah. Baca lu judulnya apa, Pak? Contoh sikap peduli lingkungan, menanam atau merawat tanaman di rumah, di sekolah, menyayangi hewan peliharaan, memanfaatkan sampah dan senang kerja bakti, mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Lanjut lagi kelompok dua. Contoh sikap peduli lingkungan, menanam atau merawat tanaman di rumah, di sekolah, menyayangi hewan peliharaan, memanfaatkan sampah daun, senang diajak kerja bakti, mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus. Baik. Perhatikan ya. Menanam atau merawat tanaman di rumah maupun di sekolah. Sekarang lihat ini. Ya, lihat. Di sini di atas meja ini anak-anak ada beberapa tanaman. Ya. Jadi tanaman ini harus dirawat. Supaya apa? Supaya subur, ya. Lanjut ya. Bagaimana ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Sudah bisa dibaca? Nah, lihat, perhatikan. Tumbuhan dulu. Siapa bisa baca? Coba dari kelompok sana. Contohnya ini dia layu ya. Lihat, berkurang tidak normal, kemudian kerdil, ya. Apalagi? Daun tidak kerimbun. Ya, daunnya tidak kerimbun. Daun tidak jauh. Ya, lihat daunnya ini. Ya, Daun layu. ya, ini ya layu. Lanjut. Lihat. Sekarang hewan. Ciri hewan ya yang tidak terawat. Silakan dibaca kelompok ini. Nadi baca. Tumbuhan dengan tidak sehat, kerdil, sakit-sakitan, kulit kotor, banyak luka dan kutu, bulu atau rambut kotor bau. Ya, perhatikan ya. Hewan apa ini? Kucing. Bagaimana kita lihat? Ya, kurus ya. Dan ini kayaknya tidak terawat. Ya. Jadi ini harus dirawat. Ya. Bagaimana cara merawatnya kalau begini? Ya, bagus. Jadi ini supaya dia gemuk, ini kan kurus ya. Berarti ini tidak terawat ini. Ini hewan yang ada di lingkungan sekolah kita.
Jadi ini harus kita ambil dan kita rawat. Jadi dirawat itu bagaimana dirawat? Yaitu dia harus dikasih makan, ya, kemudian dia harus dimandikan. Untuk tujuan dimandikan apa? Supaya tidak ada ini tadi kutu, ya. Nah, lihat. Sekarang lihat anak-anak. Bisa membandingkan? Ya. Bagaimana bentuk daunnya itu? Kemudian, ya, dia berbunga. Kalau dia subur, dia berbunga, ya. Ya, lihat lagi sana. Bisa, ya? Bisa dibandingkan nih. Ya, lanjut. Ini hewan apa ini? Nah, lihat. Tadi sudah ada kucing, ya. Ya, harimau yang ini. Ya, harimau. Kalau yang sana kucing. Kemudian ini orang apa ini? Orang hutan kayaknya. Gajah. Ya. Gajah mati. Gajah. Kalau yang sana? Bagaimana? Lurus, ya? Ya, baik. Perhatikan. Terus saya jelaskan dulu di sini. Jadi hewan-hewan ini harus dirawat. Apa tujuan dirawat? Supaya dia gemuk, ya. Kemudian hewan-hewan ini kalau dia gemuk kan, misalnya sapi, ya. Contoh sapi. Sapi ini dia harus dirawat. Cara merawatnya bagaimana kalau sapi? Kasih makan, apa lagi? Kemudian harus dibuatkan kandang, ya. Harus dibuatkan kandang. Kenapa harus dibuatkan kandang? Supaya aman, supaya dia tidak ganggu tanaman orang lain, ya. Kemudian hewan-hewan ini adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, makhluk ciptaan Allah, ya. Dan ini sesuai dengan sila Pancasila. Sila keberapa? Yang 1. Bagaimana bunyinya? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus peduli terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Ya, bagaimana bentuk kepedulian kita? Dengan cara merawat dan memelihara. Kalau begitu pula tumbuhan, ya. Tumbuhan juga harus dirawat dan dipelihara. Kalau tanaman bunga misalnya, cara merawatnya bagaimana? Siram. Minimal berapa kali satu hari? 2 kali, pagi dengan sore, ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Perhatikan, ya. Ini tanaman yang tidak terpelihara, ya. Jadi bagaimana bentuk daunnya? Musam. Supaya dia subur, diapakan ini? Disiram. Apalagi? Diberikan pupuk. Baik. Ada tadi kata sebut pupuk. Pupuk itu ada pupuk. Ada 3 jenis pupuk, ya. Ada pupuk Pupuk kandang. Pupuk kandang itu maksudnya berasal dari kandang hewan. Kemudian ada pupuk kompos. Pupuk kompos itu adalah pupuk yang berasal dari pembusukan daun-daun tanaman. Kemudian ada pupuk anorganik atau pupuk buatan pabrik. Jadi pupuk kompos itu adalah pupuk yang dibuat dengan mengumpulkan berbagai jenis tanaman-tanaman yang sudah kering itu, lalu dikumpulkan suatu tempat, lalu dicampur dengan kotoran hewan. Lalu dibiarkan beberapa saat, setelah itu diambil, setelah dia hancur, itu diambil biasanya. Lalu dijadikan pupuk untuk tanaman, sehingga tanaman itu subur, sehingga menghasilkan buah yang besar. Kalau sudah besar buahnya itu tentu saja kalau dijual harganya mahal, ya. Baik, kalian mempelajari. Musikan sama-sama, ya. Dan sebentar itu nanti ada perwakilan masing-masing kelompok
untuk maju di depan membacakan hasil diskusinya. Ya? Bisa dipahami ini? Bisa. Bisa? Bisa. Baik. Ya, silakan didiskusikan. Nama kelompoknya berapa tadi? Terus yang ini kelompok 3. Ya. Dia berdasarkan ceritanya, kan ceritanya kan ada di sini, ya. Siapa itu? Sudah didiskusikan semua? Sudah. Sudah? Nah, sekarang masing-masing kelompok ada perwakilannya untuk dibacakan di depan ya hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1. Hei, tolong didengarkan ya. Apa yang dibacakan kelompok 1? Siapakah pemain terdapat dalam tes? Jawab. Bayu, Udin, Siti, Lani, Beni, Edo, dan Kang Jajang. 2. Kapan mereka melakukan petualangan? Saat liburan. Apa saja mereka lihat ketika dan perjalanan? Jawab. Pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. 4. Bagaimana cara membuat kompos dengan cepat? Sampah dan kering. Sampah dan kering itu dicampur dengan kotoran dengan karena ditumpuk dan didiamkan sekitar 4 bulan. Setelah itu akan menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Bisa didengar? Bisa. Bagaimana cara membuat kompos? Coba ulangi. Sampah dan kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak ditumpuk dan didiamkan sekitar 4 bulan dicampurkan Bagus. Tepuk tangan sama. Baik, lanjut lagi kelompok lain. Dengarkan dia baca kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akan membacakan hasil berdiskusi meja kelompok 2. Siapakah tokoh yang terdapat di dalam tes? Jawab. Bayu, Udin, Siti, Lani, Beni, Edo, dan Kang Jajang. Gimana? Ya, tepuk tangan semangat. Kapan mereka melakukan petualangan? Jawab. Saat liburan. 3. Apa saja yang mereka lihat ketika di dalam perjalanan? Jawab. Pohon mahoni, pohon asem, pohon mangga, dan teman-teman yang indah. Ya, bagus. Gimana? Ya, pakai semangat. Baik, kelompok sana. Langsung saya nomor 8 saja nak. 89. Sebutkan nama. Perlihatkan temannya hasil centangan. Ya, dilihat. Ini dia centang. Di situ kita lihat tanaman yang pertama ya. Ya, bagaimana bentuk daunnya? Hijau ya? Ya.
Ya. Terus apa lagi yang centang gambar apa? Ya, kambing. Betul ya? Bagaimana kambing? Terawat apa tidak? Ya, bagus. Tepuk tangan. Kemudian. Gambar-gambar yang ada bentuknya seperti tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Tumbuhan hewan yang terawat daunnya hijau, yang tidak terawat daunnya layu. Hewan yang terawat badannya gemuk, yang tidak terawat badannya kurus. Bagaimana? Betul itu? Betul. Ya, kan semangat teman-teman. Ya, kemarin langsung dikumpul. Kumpul sekalian. Ya, jadi tadi semua sudah dibacakan hasil kerja kelompoknya. Ya. Kemudian saya juga tadi telah nilai. Jadi sekarang ini kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Untuk itu mungkin saya tunjuk satu persatu satu kelompok. Untuk kelompok satu, tolong bacakan hasil kesimpulan pelajaran hari ini, Nak. Pelajaran hari ini adalah tentang penduduk lingkungan. Ya, jadi lingkungan. Apa yang kamu lakukan supaya lingkungan itu dia subur, dia indah? Apa yang kamu rawat, Nak? Tumbuhan Apalagi? dan hewan. Ya, jadi tumbuhan dan hewan itu harus selalu dirawat. Apa tujuannya? Tujuannya untuk apa? Supaya tumbuhan itu dia subur. Kemudian hewannya itu supaya apa? Gemuk, ya. Ya. Kemudian mungkin di antara anak-anak hal yang menarik terhadap pelajaran kita hari ini yang mana kira-kira? Cara membuat pembuatan pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos. Sudah dipahami tadi cara pembuatan pupuk kompos? Ya. Mungkin kelompok satu yang bisa ceritakan. Coba ceritakan ya. Sampah pertama-tama sampah dan kotoran dicampurkan dengan kotoran hewan ternak, lalu ditumpuk dan setelah itu didiamkan sekitar 2 bulan. Setelah itu diambil dan dijadikan kompos. Ya. Jadi hal yang menarik yang menjadikan pengalaman kalian dalam kehidupan sehari-hari itu cara membuat pupuk kompos, ya. Sudah tahu tadi? Ya, bagus. Berikut kesimpulan kedua. Coba yang ini. Apa tadi? Poster adalah gambar tulisan yang berisi ajakan, hikmat dan himbauan kepada orang lain, hewan dan masyarakat. Ya. Jadi tadi untuk kelompok 2 itu dia bacakan cara pembuatan poster, ya. Coba saya ulangi lagi untuk kelompok 2 tadi. Apa salah-salahnya pembuatan poster ini? Coba dibaca, coba apa tadi? Salah-salahnya pembuatan poster. Syarat-syarat pembuatan poster: 1. Menggunakan kalimat singkat yang mengajak orang lain sikap peduli lingkungan. 2. Gambar harus menarik dan sesuai dengan tulisan yang akan disampaikan. 3. Tulisan singkat dan jelas untuk dimengerti. 5. Menggunakan bahasa yang bagus. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya, terakhir. Hewan yang tidak terawat adalah badannya kurus, bau. Hewan yang terawat gemuk, segar. Tumbuhan daunnya hijau dan segar. Yang terawat apa yang tidak terawat itu? Yang terawat. Yang terawat. Terus yang tidak terawat bagaimana? Tidak terawat daun. Ya, baiklah. Nah, sekarang untuk tugasnya di rumah, ya. Untuk tugasnya di rumah. Jadi anak-anak ya.
nanti tolong didiskusikan dengan orang tua ya, atau dengan kakaknya. Ya. Bagaimana cara mencintai lingkungan? Kira-kira apa yang kalian lakukan supaya kalian itu bahwa kalian mencintai lingkungan? Nanti didiskusikan dengan kakaknya kah, ya? Atau tanya sama orang tuanya, bagaimana bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan? Kemudian didiskusikan lagi, ya, cara merawat tanaman agar lebih sehat dan indah, termasuk cara merawat hewan peliharaan. Jadi itu nanti tolong dituliskan hasil diskusinya itu ya, tuliskan, nanti dilaporkan, dikumpul minggu depan ya. Jadi untuk PR-nya. Jadi untuk pelajaran hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang pimpin dua. Dilatihkan dulu semua bukunya.